Halo boloku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke boloku semuanya, ini aku kedatangan HP Oppo A5 ya boloku ya. Ini adalah HP yang tipe agak lama dan ini kondisinya itu masih bagus, tapi HP-nya itu lemot banget. Dan kalau dibuat ngirim apa-apa itu sulit ya. Jadi karena faktor lemotnya itu menyebabkan kinerja HP-nya itu bisa dibilang nggak bagus ya boloku ya. Ini tak pastiin dulu apakah ini HP tipe 5 ya. Nah, di sini ada tulisannya Oppo A5, maksud saya Oppo A5 2020 ya. Sebetulnya ini memorinya juga tidak penuh, tapi karena datanya mungkin terlalu banyak ya. Tadi itu yang untuk di bagian WA itu datanya itu yang tak cadangkan itu ada sekitar 3,5 GB-an ya yang berhasil dicadangkan ya. Jadi itu sudah bisa dibilang penuh ya boloku ya. Nah, ini ada 3,2 GB yang kita cadangkan. Nah, kemudian ini belum masuk kategori yang di galeri dan juga belum masuk di kategori sampah ya boloku ya. Beberapa aplikasi sudah tak hapus tapi masih lemot, dan salah satu di antaranya adalah ini sih jarang banget ya ada kasus seperti ini ya. Contoh misalkan tak buat kayak gini ya boloku ya. Ini tak buat untuk memfoto. Sebentar ya, misalkan memfoto seperti ini ya. Nah, kemudian kita itu masuk ke foto gitu ya. Saya akan coba. Nah, di sini galerinya kita cek. Nah, di sini. Kemudian kita itu mau bagikan file ya. Nah, pada saat membagikan itu tidak ada menu apapun di bawahnya ya. Biasanya kan ada WA, Facebook atau apapun, YouTube dan lain sebagainya. Mungkin ada di sini ya. Biasanya kan gitu. Ini kosong aja ya boloku ya. Sudah dilakukan pembersihan, tapi masih tetap. Terus ditambah lagi kondisi lemotnya itu juga bikin pengguna itu sebel pakai ya. Makanya kita akan lakukan hard reset untuk tipe HP ini. Tapi sebelum itu teman-teman harus pastikan udah cadangkan WA-nya ya. Jadi pertama WA-nya dicadangkan. Setelah dicadangkan, nah di sini setelah berhasil, ini harus ada emailnya juga ya boloku ya. Setelah dicadangkan, kemudian teman-teman itu masuk ke telepon. Nah, seperti ini telepon. Nah, di kontak ini juga harus dicadangkan juga ya boloku ya, dengan cara klik aja di pengaturan, kemudian ada impor ekspor. Nah, di sini teman-teman bisa pindah ya. Misalkan mau bagikan dulu ke Bluetooth juga bisa, eh, ke komputer atau ke HP yang lain juga bisa, atau ekspor ke kartu SD juga bisa ya. Untuk di tipe HP ini ada pengaturan seperti itu jadi lebih mudah. Beberapa HP tidak seperti itu ya, atau juga bisa dicadangkan di emailnya gitu ya boloku ya. Setelah dilakukan seperti itu, lakukan cara yang terakhir ya, dan ini nggak kalah pentingnya ya boloku ya, yaitu masuk di pengaturan. Oke, kemudian setelah masuk di pengaturan, teman-teman cari aja akun ya, pengguna dan akun ya, atau mungkin bahasanya akun atau mungkin yang lain ya. Di tipe-tipe HP yang lain untuk tipe-tipe bahasanya ini biasanya berbeda, tapi kalau akun itu banyak ya. Jadi teman-teman bisa cari yang tulisannya itu akun gitu ya. Kemudian dibuka seperti ini. Nah, teman-teman buka untuk Gmailnya ini ya boloku ya. Kita akan hapus dulu Gmailnya ya, supaya tidak terjadi FRP atau penguncian email setelah dilakukan hard reset, penguncian HP-nya. Ini penting ya, jadi teman-teman harus tahu ini harus dihapus dulu. Tapi setelah datanya dicadangkan, dan pastikan teman-teman itu tahu sandinya atau tahu emailnya apa gitu ya. Nah, misalkan kalau teman-teman itu nggak tahu sandinya, teman-teman itu bisa rubah sandinya dulu. Ada di sini ya, sebentar ya. Ada di Google ini ya. Google ini bisa digunakan untuk merubah sandi yang sudah terkoneksi atau terkonfirmasi dengan HP kita dari emailnya ya boloku ya. Jadi Gmail, Chrome, Google ini ketiga-tiganya ini biasanya tersinkronisasi ya. Nanti saya akan jelaskan untuk bagaimana cara mengubah sandinya. Tapi di sini karena prosesnya adalah hard reset, jadi langsung kita lakukan cara selanjutnya ya. Kemudian di sini setelah dibuka seperti ini kita hapus dulu ya boloku ya. Hapus akun. Nah,
Kita tunggu sebentar sampai dipastikan bahwasannya HP itu udah tidak terkoneksi dengan akun manapun gitu ya boloku ya, sehingga nanti tidak akan terkunci. Nah kalau sudah seperti ini coba kita buka Play Store, apakah dia jalan ya. Biasanya kalau udah nggak sambung dengan akun dia akan seperti ini ya boloku ya, login kayak gini ya. Nah cara 1, 2, dan 3 kan udah. Kemudian adalah cara selanjutnya, kita pindahkan seluruh datanya, yaitu data yang berada di foto. Makanya kenapa ini tadi datanya kok kosong, bukannya tidak ada data ya boloku ya, ini kan kosong datanya. Seluruh data itu sudah tak pindah di komputer gitu ya, supaya nanti tidak terjadi masalah, dan saya tidak mau menanggung resiko apabila nanti pelanggan itu bertanya di mana datanya tapi tidak ada gitu. Sebetulnya hard reset ini lebih cepat sih daripada pekerjaan untuk mindah datanya gitu ya. Mindah datanya itu bisa berjam-jam ya, apalagi kalau sampai 80 giga, 40 giga dan lain sebagainya, bahkan 128 giga ini bisa lebih lama daripada hard reset. Karena hard reset atau pencucian atau proses untuk membersihkan HP-nya itu nggak lama gitu ya bro ya. Selanjutnya setelah dipastikan ini sudah, itu sudah, kita cek juga semua sudah, maka baru kita lakukan hard reset. Dengan cara kita matikan HP-nya. Jadi hard reset itu ada dua boloku ya. Yang pertama dilakukan daripada pengaturan, ada di pengaturan. Kemudian yang kedua adalah dilakukan dengan cara memainkan tombol-tombol di HP boloku ya. Nah selanjutnya ini kita pakai cara yang kedua, karena cara yang kedua itu bisa lebih bersih dan lebih akurat. Jadi bisa dipastikan HP-nya betul-betul kembali kayak baru gitu ya. Oke, selanjutnya adalah kita tekan tombol volume down ya. Nah, di sini ada volume down. Sebentar, saya akan tunjukkan. Nah, seperti ini, down ditekan seperti ini. Kemudian teman-teman tekan tombol power. Nah, seperti ini. Ini sudah tak tekan ya. Kita tunggu sampai muncul OPPO seperti ini, lalu kita lepas untuk tombol power. Namun, jangan dilepas untuk tombol volume down-nya. Kita tunggu sampai proses booting itu akan tampil ke menu hard resetnya ya boloku ya. Ditunggu. Nah di sini ada tertulis select language English, kemudian ada tulisan Cina. Ini kita pilih yang English ya boloku ya, kita pilih yang English. Nah setelah diklik seperti itu akan muncul recovery ya, ada install from stock, online update, wipe data, reboot, dan power off ya. Nah kita mainkan untuk volumenya ini ke bawah, kemudian kita pilih wipe data ya boloku ya. Setelah dipilih wipe data, kita klik tombol power di sini ya. Nah seperti ini, lalu kita turunkan seperti ini, kita klik format data ya boloku ya, dari tombol powernya. Oke, nah di sini ada kode kan 9250, kita klik aja 9250 seperti ini. Nah, dia ada tulisan all user data will be reset gitu ya. Kita pilih format. Nah, dia akan melakukan format. Ini adalah proses hard reset yang mana saya bilang lebih cepat daripada proses pindah datanya. Jadi sebetulnya pekerjaan ini itu nggak lama, tapi yang lama itu adalah proses pindah datanya gitu ya boloku ya. Oke, setelah seperti ini kita tunggu sampai tertulis ada wiped successfully gitu ya. Nah kita klik OK aja. Kemudian kalau di HP Oppo biasanya dia itu reboot otomatis ya. Nah dia reboot otomatis kan. Dia itu reboot otomatis, dan ini kita tunggu sampai nanti muncul menu baru bisa dikategorikan ini berhasil ya. Kemudian proses seperti ini itu bisa memakan waktu antara 3, 4, 5 menitan gitu ya, tergantung dari kekuatan HP-nya. Jadi teman-teman nggak perlu nekan apa-apa, ini ditunggu aja sampai selesai gitu ya. Ditunggu aja, sabar aja, nanti dia akan tampil menu seperti mana HP baru beli. Itu baru dikategorikan berhasil ya boloku ya. Nah setelah semuanya nanti selesai, teman-teman bisa langsung masukkan datanya lagi ya. Data-data baik foto, email, dan juga data-data di WA gitu. Jadi untuk hard reset ini sebetulnya kenapa dilakukan? Ini banyak faktor ya, tapi tidak pada hardware gitu ya. Jadi rusaknya itu pada software. Misalkan HP-nya lemot, kebanyakan sih HP-nya lemot ya. Kemudian beberapa program tidak bisa dipakai, kemudian terkena virus dan lain sebagainya. Ini bisa dilakukan hard reset gitu. Oke, ini kita tunggu ya sampai beberapa waktu dan sampai selesai. Nah, biasanya ini tak percepat aja videonya supaya
teman-teman nanti nunggunya nggak terlalu lama gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah tampilan menu pada saat selesai atau bisa dibilang proses hard reset berhasil ya. Ini juga bisa dilakukan untuk tipe banyak HP ya, terutama untuk cara yang tadi itu bisa dilakukan di banyak HP Oppo ya. Jadi nggak untuk Oppo A5 aja, tapi banyak HP Oppo yang bisa menggunakan cara seperti itu ya. Setelah dilakukan atau tampil seperti ini, kita tinggal klik-klik aja ya, klik-klik aja untuk berikutnya, kemudian masuk ke WiFi dan ya ini bisa dibilang udah selesai ya boloku ya, dan dipastikan seluruh program itu udah lancar kembali, biasanya udah bisa digunakan sebagaimana mestinya ya. Jadi teman-teman itu tinggal masuk gitu aja ya. Oke boloku, untuk bagaimana cara hard reset dengan lengkap dan betul di HP Oppo A5 2020 ini sudah bisa dikategorikan berhasil, dan ini tinggal saya setting-setting lagi ya. Baiklah boloku, apabila ada kesalahan, aku Cun di sini sangat minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.